Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'da. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa tentang nasihat yang diberikan atau disampaikan kepada dua sahabat oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nasihat tersebut dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat atau pesan kepada kedua sahabatnya, yaitu Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal. Hadis tersebut berbunyi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbib as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Tirmizi. Tiga pesan Rasulullah SAW tersebut layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hadis tersebut disampaikan ada 3 poin pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada dua sahabat beliau tersebut. Nasihat tersebut juga disampaikan pastilah selain kepada kedua sahabat Rasulullah tersebut, maka kita sebagai umatnya juga dapat mengambil nasihat atau pesan tersebut. Pesan yang pertama dalam hadis tersebut adalah bertakwalah di mana saja. Definisi dari kata takwa seperti yang sering kita dengar, kita ketahui, takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Lalu dalam satu riwayat yang lain, percakapan antara Umar dan Ubay bin Ka'ab, bahasanya suatu ketika sahabat Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Kemudian dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan berduri? Kemudian Umar menjawab, pernah. Ubay menyambung, lalu apa yang akan kamu lakukan? Lalu Umar pun menjawab, aku berhati-hati, waspada, dan penuh keseriusan. Maka Ubay pun berkata, maka demikian pula lah dengan takwa. Dalam riwayat tersebut, percakapan tersebut dapat kita simpulkan ketika kita menjalani kehidupan kita, layaknya kita menjalani jalan. Ketika kita berjalan, maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Dari duri, batu, rintangan, halangan, lubang, bahkan jurang, dan juga jalan yang buntu. Begitu juga ketika kehidupan kita, maka kita harus berhati-hati, waspada, dan serius. Ketika kita melewati kehidupan ini, maka hindarilah segala onak, duri, rintangan, kesesatan, dan yang lainnya. Dengan melakukan itu, maka kita berharap kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mudah karena kita menghindari rintangan, halangan, dan berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu tandanya ketika kita hidup dalam dunia ini, maka kita harus senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai dengan akhir hayat kita. Lalu, apakah hanya itu pesannya? Selain menjaga ketakwaan, ada sambungannya, yaitu dimanapun kamu berada. Nah, tantangan inilah yang menjadi berat ketika kita berada di lingkungan yang tidak kondusif.
Maka bagaimana sikap kita? Kita tetap senantiasa menjaga keimanan kita walaupun kita berada di dalam lingkungan yang tidak baik. Ketika kita sendirian, kadang kita berada dengan orang-orang lain yang baik, kita kemudian menjadi baik. Tetapi kita diperintahkan untuk menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada, tentu saja dalam kondisi apapun. Kondisi bersama orang-orang baik ataupun bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak mendukung kebaikan. Kita harus tetap senantiasa menjaga ketakwaan kita dalam kondisi apapun. Kemudian nasihat yang kedua dalam hadis yang disebutkan, yaitu kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Nah, setiap orang pastilah pernah melakukan kesalahan. Nah, dalam kesalahan itu, maka dalam nasihat yang disampaikan oleh Nabi, kita dipesankan atau dinasihatkan untuk mengiringi kesalahan kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Karena dengan melakukan kebaikan itu, maka kesalahan yang kita lakukan, kita berharap bahwasanya Allah akan mengampuni kesalahan kita tersebut. Ketika kita memiliki kesalahan atau kehilafan atau salah kepada Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu berkaitan dengan diri kita atau dengan orang lain, maka kita harus berjanji kepada diri kita kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu tidak mengulangi lagi, kemudian menyesal dengan apa yang sudah dilakukan. Dan kalau berhubungan dengan orang lain, maka kita wajib untuk meminta maaf tentang apa yang sudah kita lakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah kesalahan-kesalahan kita pernah melakukan kesalahan, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan setelahnya. Harapannya ketika kita melakukan kebaikan lebih banyak, maka Allah akan mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Contohnya kebaikan yang bisa kita lakukan adalah ketika kita melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan bersedekah. Bagaimana ketika kita bersedekah, maka kita akan paling tidak berusaha untuk memperbanyak amal-amal kita, kebaikan kita, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, nasihat dalam hadis tersebut adalah akhlak yang terpuji. Kita dicontohkan, kita diberikan Nabi, seorang idola, suri tauladan yang boleh kita bilang beliau adalah manusia yang mencerminkan Al-Quran. Karena di dalam perbuatannya, di dalam setiap perilaku beliau mencerminkan Al-Quran. Beliau dijamin bebas dari kesalahan. Ketika akan melakukan kesalahan, Allah menjaga. Sehingga ketika kita mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kemudian melakukan apa yang beliau contohkan, melakukan apa yang beliau nasihatkan, beliau dijamin tidak menyesat. Jadi beliau dijamin tidak melakukan kesalahan, tidak akan tersesat. Maka dari itu, ketika kita melakukan apa yang beliau nasihatkan, beliau pesankan, paling tidak adalah kita menghindari kesesatan. Dan beliau juga mencontohkan dalam diri beliau memiliki akhlak yang terpuji. Ketika beliau bersama dengan orang-orang yang lain, maka beliau juga seorang yang sangat baik, terpuji, sifatnya menjadi sifat yang baik, orang yang bisa dipercaya. Beliau adalah contoh akhlak terpuji yang nyata, yang pernah ada di bumi ini dan patut untuk kita tiru. Tidak memiliki akhlak tersebut akan dapat mendekatkan seorang dalam siksaan api neraka. Dari berbagai jenis akhlak kita terhadap orang lain, yang perlu diperhatikan salah satunya adalah akhlak kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah menjelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Abu Suraih radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya,
Siapa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu orang-orang yang tetandanya tidak aman dari gangguannya. Dari hadis tersebut peringatan Allah sangat keras, sampai diulangi 3 kali, yaitu tidak masuk golongan orang yang beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari gangguan tetangga tersebut. Maka sudah sepantasnya ketika kita hidup di dunia ini, kita harus senantiasa menjaga 3 nasihat tersebut, yaitu kita harus senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, iringilah dengan kebaikan. Harapannya timbangan kesalahan dan kebaikan, maka lebih banyak kebaikan, yang itu akan kemudian menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan yang terakhir, marilah kita berusaha untuk menjadi seorang yang memiliki akhlak yang terpuji kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang lain di sekitar kita, kepada orang tua, kepada orang-orang yang lainnya. Karena sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini, menjadi muslim yang baik adalah muslim yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya, bersama orang-orang yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk, menjaga kita agar kita senantiasa memiliki akhlak yang terpuji. Dan dalam kondisi saat ini, semoga Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan juga menetapkan iman dan Islam di dalam hati kita. Dan marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari bencana, mara bahaya, bencana, dijauhkan dari penyakit dan wabah, dan kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, serta memiliki akhlak yang terpuji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.